kesuksesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa bersedia untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, perubahan adalah suatu keharusan dalam meraih kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Berubah dari akidah sesat menuju akidah yang lurus, dari ibadah yang santai, ibadah yang tidak teratur, ibadah yang tidak tersimpul menuju kepada sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Banyak Pak, kemudian orang-orang orientasinya apa dunia, hartanya dikumpulkan untuk dunia, bikin rumah kayak di sinetron Indonesia tingkat 3 dan kemudian dihias banyak. Orientasinya apa? Dunia. Karena kamarnya itu dilapan, kosong semua. Kamar kita paling 2-3 ya. Tingkat 3 kayak di sinetron itu. Atau kendaraannya harganya miliaran. Kalau menurut saya Pak, menurut saya. Nah, nanti ketika kemudian dia merasa bahwasanya kesuksesan itu akhirat sesuai dengan apa yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, maka nanti orientasinya akan berubah dia. Tadinya banyak menyenangkan dirinya sendiri, berubahlah dia kemudian harta itu dijadikan sarana untuk mendapatkan kesuksesan sesuai apa yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya biasa-biasa, infaknya banyak, ya. Makanannya biasa-biasa. Jadi ada sebuah karyawan toko mengambil kesimpulan, datang orang Arab satu, sama petunjuk jalannya satu, beli apel cuma 2 biji, makanan itu sedikit-sedikit dia beli. Bilang pelayan toko ini orang Arab, dasar politik, begitu katanya. Baik, begitu dia ditelepon minta sumbangan, ya saya sumbang 500 juta, 400 juta dan seterusnya. Begitu pelayan toko ini kemudian baru paham. Jadi untuk diri kita itu sedikit saja sesuai dengan, dan itu di surah Al-Qasas ayat 77. Pergunakanlah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk meraih akhirat, dan ambillah bagian sedikit. Jangan kata bahasa di Al-Qur'an itu, jangan lupa bagianmu yang sedikit. Jangan dibalik untuk diri sebanyak-banyaknya, untuk yang akhirat malah sisa-sisanya. Gambarannya kayak Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan berubah diri kita. Orientasi kita berubah sekalian, perilaku, dan ini panjang, melatih ini panjang. Kenapa orang bisa berinfak 1 juta, 2 juta, 2 juta? Itu sudah dibiasakan. Karena sudah dibiasakan. Mau tak mau ini harus terjadi. Kalau tidak terjadi di kita, tidak terjadi perubahan di dalam diri kita, kita khawatir. Orientasi kita kepada akhirat itu sangat lemah. Ada kata-kata bijak dari Syekh Al-Jarmuji. Kata-kata seperti ini, sesungguhnya seseorang itu akan terbang dengan cita-citanya, seperti burung terbang dengan kedua sayapnya. Kalau cita-cita kita surga, cita-cita kita sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha merubah diri kita dengan keras supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan seperti sebagaimana burung terbang. Maka Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah dan makna dari ayat apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun dia lakukan supaya dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beban. Jadi yang pertama tadi iman, kemudian al-hijrah, merubah diri menjadi sesuai standar kesuksesan itu sendiri. Tidak terasa cemerlang. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh. Orang Pak kalau mau S1, S2, S3, waktunya habis di situ, Pak. Waktunya habis di situ, kuliah sampai ke Samarinda seminggu 2 kali, 3 kali, dihemat uangnya, mengurangi makan di warung, mengurangi rekreasi, mengurangi pengeluarannya, lain-lain supaya apa yang dia inginkan itu dengan kesungguh-sungguhannya dia dapatkan. Kalau seorang laki-laki misalkan naksir seorang perempuan, dia bersungguh-sungguh, apapun dia keluarkan jurusnya untuk dapat itu. Begitulah terkait dengan tujuan seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkannya ketika dia bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Nah, tujuan kita, kesuksesan kita itu adalah sesuatu yang besar, surga Allah SWT, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana mungkin ini dicapai tanpa kesungguh-sungguhan? Kadang-kadang tempo-tempo ingat, tempo-tempo tidak, tempo-tempo beribadah, tidak bisa saja. Ada ayat itu menggambarkan, apakah kamu mengira masuk surga sebelum teruji mana kesabaranmu dan mana kesungguh-sungguhan? Di ayat yang lain dikatakan, apakah kamu mengira masuk surga padahal belum ada di antara kalian yang diuji sebagaimana orang-orang terdahulu dengan ujian yang berat, mereka diguncang, kemudian ungkapan mereka, mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Mata Rasulullah, innallaha nasrul biqarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Itu 3 ayat kalau nggak salah di Al-Quran. Kayak saudara-saudara kita di Gaza itu nyambung betul dengan ayat itu, Pak. Digiring ke Rafah, ya kan mereka dari ujung sana Gaza itu kan panjang, digiringlah dia ke Rafah, perbatasan dengan Mesir itu. Di situ dia hujani bom luar biasa di Rafah, yang ini sekitar seminggu yang lalu. Hanya karena mereka muslim dan diperlakukan seperti itu. Tidak bisa, Pak, kalau tidak sungguh-sungguh. S1, S2, oleh kalau bangun rumah itu, yang tahu yang kalau sedang merintis bangun rumah. Kalau tidak sungguh-sungguh menyisihkan hartanya, tidak akan bisa tercipta itu. Maka kemudian Allah SWT menginginkan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, bersungguh-sungguh untuk sukses sesuai dengan apa yang diinginkan Allah SWT. Tidak boleh angin-anginan, tidak boleh kemudian nyantai. Bayangkan Rasulullah itu di umurnya seperti itu bersungguh-sungguh. Ada namanya kisah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, itu bersungguh-sungguh sampai badannya kurus, habis hartanya. Jadi ada ungkapan ulama, kalau seorang pejabat itu bertambah kaya, makanya dia sebetulnya pencuri, katanya. Seorang pejabat kalau sudah dia bertambah kekayaannya dengan sekian miliar, kata ulama itu sesungguhnya dia termasuk pencuri. Harusnya dia dengan jabatan itu malah semakin miskin karena dia bersungguh-sungguh melayani rakyatnya. Dan itu nanti akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk 7 kelompok yang dinaungi nanti pada masa. Ini ada ungkapan di kitab Muta'alim disebutkan, al-jiddu yudhni kulla amrin syait wal juddu yaftahu kulla babin mabrur. Sesungguhnya mendekatkan setiap yang jauh, kesungguhan mendekatkan setiap yang jauh. Kesungguhan itu mendekatkan yang jauh. Kesungguhan membuat setiap pintu yang tertutup. Kesungguhan membuka setiap pintu yang tertutup. Kalau lihat, Pak, hitung-hitungannya Cina itu kenapa tokonya besar, sungguh-sungguh dihitung betul untungnya itu. Untungnya 1000 dimaksudkan kesungguh-sungguhan seseorang. Nah, kalau masalah dunia ada begitu sungguh-sungguhnya, sampai ada cerita orang nasi basi dicuci lagi,
makan nasi dengan garam dan seterusnya. Itu kesungguhan untuk sukses di dunia. Nah, kita mau surga yang luasnya seluas langit dan bumi kok santai-santai dan nyambung. Bahkan ketika kita bersungguh-sungguh terkait dengan masalah akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan. Ada riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, kesungguhan mendekatkan setiap yang jauh, dan mudah-mudahan kesungguhan mendekatkan diri kita kepada surga. Kesungguhan membuka setiap pintu, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan meminta pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh pula. Serta jangan sekali-kali merasa lelah. Dan kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersungguh-sungguhlah menghitung amal. Sampai di mana perjalanan diri kita, evaluasi. Bersungguh-sungguh menghitung. Ada istilahnya Ali bin Abi Thalib, hisablah dirimu nanti sebelum dihisab. Dengan amal kita ini sampai di mana? Ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bersungguh-sungguh menghitung amal. Kedekatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata kita ini sampai di mana? Apakah semakin hari semakin baik? Itu nanti akan membuat sukses. Seperti Cina tadi, hitung betul. Pendapatan saya berapa? Jadi rata-rata di pasar itu ada pedagang-pedagang yang tidak sukses. Dilihatnya uang tunai itu banyak, perasaan dia itu kalau uang tunainya banyak, maka usahanya lancar. Padahal uang tunai itu dari mana? Barang dari kapal belum dibayar, barangnya si A belum dibayar, dia merasa uangnya banyak, belanja sebanyak-banyaknya, ya tutup lah sudah. Karena tidak ada perhitungan. Amal kita pun sebetulnya itu harus dihitung sedemikian rupa. Kira-kira dengan amal saya cuma seperti ini, bagaimana nasibnya? Insya Allah ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, penting ini bagi kehidupan seseorang, penting untuk menjadi mindset, cara berpikir, cita-cita, bahwasanya kita ingin sukses sesuai dengan yang dimaui Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia, baik di akhirat. Anak kita juga nanti sukses di dunia dan di akhirat. Kita yang nanti jadi pemimpin juga sukses di dunia dan di akhirat. Jangan bangga dengan kesuksesan dunia, karena itu cuma sebentar. Kita nikmati cuma 60 tahun, 40 tahun, 20 tahun. Sementara kita menginginkan waktu yang lebih panjang. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan, mengingatkan diri pribadi dan kita semuanya. Maka ini pun juga perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Yang pentingnya kerjaanmu seperti apa, yang penting engkau tetap dalam ketaatan, karena itulah yang akan mensukseskan kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kesuksesan kepada kita semuanya, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan. Al-Fatihah.